Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-204. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu masih menundukkan kepalanya. Seperti pada saat-saat ia makan nasi, terasa bahwa tubuhnya, wadaknya menjadi semakin segar dan kuat. Maka kata-kata pamannya merupakan makanan bagi kesadaran ruhaniyahnya, makanan yang memberinya kesegaran batin. Begitulah Sedayu, berkata pamannya kemudian. Sebenarnya aku tidak perlu berbicara terlampau panjang. Aku percaya bahwa gurumu akan berbuat seperti yang aku harapkan. Kiai Gringsing adalah orang yang tepat bagimu. Sayang aku tidak dapat mengenalnya dengan pasti. Siapakah sebenarnya Kitanu Metir? Tetapi bahwa ia telah mengenal ayahmu dengan baik, telah memberikan harapan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menuntunmu, adalah suatu teka-teki bagiku bahwa Kitanu Metir telah mengenal hampir setiap orang yang mempunyai beberapa kelebihan dari orang lain. Ia mengenal Ki Tambakwedi, Ki Sumangkar, Ki Gede Pemanahan, dan agaknya Ki Gede Menoreh pula. Tetapi orang-orang itu tidak pernah dapat mengetahui dengan pasti siapakah Kiai Gringsing yang juga disebut Kitanu Metir. Orang itu telah mengenal aku pula sebelum aku mengerti dengan siapa aku berhadapan. Mungkin ayahmulah satu-satunya orang yang dapat menyebut dengan pasti siapakah sebenarnya Kiai Gringsing yang aneh itu. Agung Sedayu kini mengangguk-anggukkan kepalanya. Setiap hari ia berada bersama-sama dengan gurunya. Tetapi seolah-olah orang tua itu masih saja diselaputi oleh segumpal kabut yang tebal. Namun telah tertanam keyakinan di dalam dada mereka yang mengenal Kiai Gringsing bahwa orang ini sama sekali bukan orang yang berada di jalan yang sesat. Dalam pada itu terdengar Widura berkata, "Sedayu, apakah semua persiapan telah kau atur dengan baik?" "Sudah, Paman." "Apakah kau akan membawa senjata pula?" "Iya, Paman. Senjata khusus menurut petunjuk Kiai Gringsing. Selain sesuai dengan ajaran tata gerak yang diberikan, maka senjata itu tidak akan terlampau jelas seperti sehelai pedang." "Ya, senjata itu dapat kau lingkarkan seperti ikat pinggang." "Iya, Paman. Dan sebilah keris. Kerisku akan aku bawa pula besok." Pamannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Mudah-mudahan kerismu selalu memberimu peringatan. Kau tidak boleh melupakan dirimu dan keadaanmu. Kau pernah merasakan betapa sakitnya orang disiksa oleh ketakutan. Karena itu jangan menakut-nakuti orang lain. Sebab orang lain pun akan merasakan seperti apa yang pernah kau rasakan." Sekali lagi Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, "Ya, Paman. Sekarang beristirahatlah. Besok kau akan berangkat pagi-pagi sekali. Di manakah gurumu sekarang?" "Mungkin guru baru berjalan-jalan, Paman. Kami mendapat kesempatan malam ini untuk minta diri dan mempersiapkan bekal yang akan kami bawa." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya
Sekali lagi ia menyuruh Agung Sedayu untuk segera beristirahat, karena malam telah menjadi semakin malam. Sejenak kemudian Widura itu pun telah meninggalkan kemenakannya dan masuk ke peringgitan. Ia masih melihat di ruang dalam. Dari celah-celah pintu yang terbuka sedikit, Swandaru duduk di hadapan ayah dan ibunya. Tetapi ia tidak melihat Sekar Mirah di antara mereka. Sementara itu Agung Sedayu masih saja duduk di halaman. Dari tempatnya ia melihat beberapa orang prajurit yang berjaga-jaga di regol halaman di bawah sinar pelita yang redup. Tetapi tempat duduk Agung Sedayu sendiri terlindung oleh bayang-bayang yang agak gelap. Sejenak ia merenungi regol halaman Kademangan itu. Pertama kali ia datang ke Sangkal Putung, regol halaman itu selalu tertutup. Beberapa orang pengawal membawanya dan memberikan tanda-tanda dengan ketokan pintu regol. Kemudian Ki Demang Sangkal Putung sendirilah yang membawanya dari regol halaman menyeberangi pelataran, naik ke pendopo dan kemudian menghadap pamannya. Agung Sedayu menarik nafas. Besok justru ia akan meninggalkan halaman ini. Ketika angin malam yang sejuk menyentuh keningnya, terasa udara yang dingin seakan-akan merasuk sampai ke tulang sungsum. Ketika ia bergeser dari tempat duduknya untuk berdiri dan meninggalkan tempat yang dingin itu dan menghindari gigitan nyamuk yang buas, maka tiba-tiba ia terkejut mendengar desir lembut di belakangnya. Agung Sedayu mengurungkan niatnya. Diperhatikannya suatu itu yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi Agung Sedayu tidak perlu cemas, sebab ia berada di dalam lingkungan dinding halaman Kademangan yang tinggi. Meskipun demikian ia tidak boleh lengah. Hatinya menjadi kian berdebar-debar ketika terdengar desir itu menjadi semakin dekat. Namun pendengarannya yang terlatih segera dapat mengetahui bahwa langkah itu sama sekali tidak berbahaya baginya. Karena itu, maka segera ia berpaling. Tetapi sekali lagi ia terperanjat. Di dalam keremangan ia melihat sesosok tubuh berdiri tegak beberapa langkah daripadanya. Seorang perempuan. Tergagap Agung Sedayu menyapa lirih. "Kau Mirah?" Yang berdiri itu adalah Sekar Mirah. Tetapi ketika ia mendengar suara Agung Sedayu, tiba-tiba saja terasa darahnya membeku. Gadis itu menjadi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Agung Sedayu yang melihat Sekar Mirah membeku di tempatnya menjadi bingung pula. Perlahan-lahan ia berdiri, tetapi ia tidak melangkah maju. Sejenak mereka berdiri tegak berhadapan dalam jarak beberapa langkah, tetapi masing-masing saling terbungkam dalam ketegangan. Baru beberapa saat kemudian, Agung Sedayu berhasil menguasai dirinya. Dicobanya untuk menenangkan detak jantungnya, dan perlahan-lahan ia bertanya, "Mirah, kenapa kau berada di situ?" Sekar Mirah masih membeku. Pertanyaan Agung Sedayu itu telah membuatnya semakin bingung. Seolah-olah pertanyaan itu bergulung-gulung di kepalanya. "Iya, kenapa aku berada di sini?" Tiba-tiba Sekar Mirah menyadari dirinya bahwa ia adalah seorang gadis yang sedang menginjak dewasa. Karena itu maka terasa wajahnya menjadi panas. Sebelum ia dapat berbuat sesuatu, terdengar suara Agung Sedayu mengulangi, "Kenapa aku berada di sini di malam begini?" Sekar Mirah masih terdiam.
Apakah kau disuruh oleh ayah atau ibumu? Sekar Merah tidak menjawab. Atau Agung Sedayu tidak dapat mencari pertanyaan yang lain. Sekali lagi keduanya terdiam. Namun Agung Sedayu kini sudah tidak lagi dikuasai oleh kejutan yang membingungkan. Ia telah berhasil menguasai perasaannya. Karena Sekar Merah masih juga berdiam diri, maka selangkah Agung Sedayu maju mendekatinya sambil bertanya pula. Mungkin kau mempunyai sesuatu keperluan, Merah. Mungkin dengan seseorang, pelayanmu barangkali, atau keperluan-keperluan lain yang harus segera kau selesaikan. Sekar Merah masih berdiam diri, tetapi perlahan-lahan digelengkannya kepalanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia kini menjadi gelisah, bukan karena kehadiran Sekar Merah, tetapi bagaimana ia mendapatkan jawaban daripadanya atas pertanyaan-pertanyaannya. Hari sudah jauh malam, Merah. Apakah kau tidak pergi tidur atau beristirahat? Sekar Merah mengangkat wajahnya. Dalam keremangan malam Agung Sedayu tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas. Namun kemudian perlahan-lahan terdengar gadis itu berkata, "Aku sudah lama menunggu di sudut rumah, Kakang." "Oh, kenapa baru sekarang kau datang kemari?" "Kau baru berbicara dengan Paman Widura. Aku tidak berani mengganggu, Kakang." "Dan kau menunggu saja di sudut rumah itu?" "Iya, hampir aku tidak sabar. Pamanmu terlampau lama." "Aku mendengarkan nasihat-nasihatnya. Lalu apakah kau juga ingin berbicara sesuatu dengan aku?" Sekali lagi Sekar Merah terdiam. "Bagaimana?" desak Agung Sedayu. "Kau aneh, Kakang." Tiba-tiba terdengar suara itu menjadi sendat. Agung Sedayu mengerutkan keningnya dan ia mendengar suara Sekar Merah lambat. "Bukankah besok kau akan pergi meninggalkan Sangkal Putung?" Agung Sedayu tidak segera menjawab, tetapi terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Baru kini ia menyadari kesalahannya. Ia tidak memerlukan untuk minta diri kepada Sekar Merah. Meskipun secara tidak langsung ia sudah mengatakannya bahwa ia akan pergi bersama guru dan saudara seperguruannya, Suwandaru. Sejenak keduanya terdiam. Di kejauhan terdengar tengara menggema memenuhi Katumangan. Ternyata tanpa mereka sadari, malam telah hampir sampai di pusatnya. Sekar Merah mengangkat wajahnya mendengar tengara kentongan itu. Ia harus segera masuk ke dalam biliknya. Apabila ibunya mengetahui bahwa diam-diam ia merayap keluar rumah di tengah malam begini, maka ibunya pasti akan marah kepadanya. "Kakang," desis Sekar Merah kemudian. "Sudah tengah malam, Kakang. Aku harus segera tidur." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Tidurlah, Merah. Aku besok minta diri kepadamu, kepada seluruh keluarga di Katumangan ini." Sekar Merah menundukkan kepalanya. Desisnya, "Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan, Kakang." "Terima kasih, Merah," sahut Agung Sedayu. "Mudah-mudahan aku selamat di perjalanan dan keluarga di sini pun selamat seluruhnya." "Mudah-mudahan kau segera kembali. Aku mengharap bahwa kau akan kembali ke Sangkal Putung, Kakang, tidak ke Jati Anom." Jarak antara Sangkal Putung dan Jati Anom tidak terlampau jauh di masa damai, Merah. Sekar Merah terdiam.
ia mengharap Agung Sedayu mengatakan banyak hal tentang dirinya itu. Tetapi Agung Sedayu pun terdiam pula. Bahkan dadanya yang sudah mulai tenang menjadi berdebar-debar kembali. Alangkah jauh perbedaan sifat antara Agung Sedayu dan Sidanti. Sekar Merah pernah berkawan agak rapat dengan Sidanti karena gadis itu mengagumi Sidanti sebagai seorang pahlawan yang tiada bandingnya di Sangkal Putung selain Widura sendiri pada saat itu. Tetapi ternyata bahwa ia hanya sekedar mengaguminya, tidak lebih daripada itu. Meskipun Sidanti agak lebih banyak memberikan waktunya untuk bersama-sama dengan Sekar Merah berjalan-jalan, berbicara dan bahkan kadang-kadang seperti anak-anak mereka bermain-main. Namun ternyata Sidanti tidak dapat mengikat hati Sekar Merah seerat tali yang dilepaskan oleh Agung Sedayu dengan kediriannya, dengan segenap sifat-sifatnya. Meskipun Sekar Merah lebih senang melihat seorang laki-laki yang agak banyak membanggakan dirinya seperti Sidanti, namun ada unsur lain yang tidak dapat dimengerti oleh Sekar Merah. Kenapa Agung Sedayu pun dikaguminya pula, apalagi setelah ia menyadari bahwa hampir di dalam segala hal, Agung Sedayu tidak dapat dikalahkan oleh Sidanti sejak mereka beradu dalam kecakapan memanah. Tetapi Agung Sedayu tidak pernah berkata dengan bangga, "Mirah, tinggallah kau di sini. Besok aku akan bertemu dengan Tohpati. Biarlah aku penggal lehernya. Aku bawa pulang kepalanya ke Kademangan ini untuk menjadi alas kakimu." Dan Agung Sedayu juga tidak pernah berkata kepadanya, "Apapun yang kau minta, Mirah, aku akan sanggup mengadakan. Tak ada orang yang dapat menghalangi aku. Tak ada jarak yang dapat membatasi gerakku. Lautan akan aku keringkan, dan gunung-gunung akan aku runtuhkan dan ratakan." Tidak, Agung Sedayu tidak pernah berkata demikian. Pada saat anak muda itu datang ke Sangkal Putung untuk pertama kalinya, memang ia bercerita tentang perkelahiannya dengan beberapa orang di sepanjang perjalanannya. Tetapi Agung Sedayu untuk seterusnya tidak pernah berbangga atas dirinya. Bahkan di saat-saat itu, di saat-saat ia baru saja berada di Kademangan ini, tampaknya selalu dicekam oleh keraguan-raguan dan kecemasan. Ia terlampau takut terhadap pamannya, pikir Sekar Merah saat itu. Setiap kali Agung Sedayu hanya berkata kepadanya, "Mudah-mudahan aku berhasil mengatasi lawan-lawanku, Mirah." Hanya itu saja yang dikatakannya, seolah-olah ia tidak meyakini kekuatan sendiri. Sebenarnya Sekar Merah agak kecewa terhadap sikap itu. Sikap yang menurut Sekar Merah kurang jantan, kurang tatak dan ragu-ragu. Namun meskipun demikian anak muda itu telah mengikat hatinya dalam keadaannya itu. Dan kali ini pun Agung Sedayu berkata kepadanya, "Mudah-mudahan aku selamat di perjalanan, dan keluarga di sini pun selamat seluruhnya." Kenapa Agung Sedayu itu tidak berkata, "Mirah, aku akan pergi ke Menoreh. Kelak aku akan kembali dengan membawa kepala Sidanti untuk alas kakimu. Kau akan dapat melepaskan dendammu kepadanya, dan kepala itu adalah tanda katresnanku kepadamu." Tidak, Agung Sedayu tidak berkata demikian. Bahkan kemudian ia mendengar Agung Sedayu yang berdiri mematung di hadapannya itu berkata, "Pergilah tidur, Mirah. Mudah-mudahan kau besok pagi tidak terlambat bangun, sehingga kau dapat melihat keberangkatanku bersama Kiai Gringsing dan Adi Suwandaru." Terasa leher gadis itu tersumbat
sehingga ia tidak dapat menyahut. Ia menjadi kecewa. Perpisahan itu sama sekali tidak berkesan kejantanan seorang prajurit yang pergi berperang. Tetapi anak muda yang bernama Agung Sedayu itu minta diri kepadanya, seperti seorang perantau yang akan mencari sesuap nasi bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Kata-kata yang diucapkan tidak lebih dari, "Mudah-mudahan aku selamat." Tetapi Sekar Mirah tidak dapat berdiri di tempatnya terlampau lama. Ia harus masuk ke dalam biliknya. Karena itu maka katanya, "Selamat malam, Kakang. Besok aku akan bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan makan pagi kalian sebelum berangkat." Terasa desir yang lembut menggores jantung Agung Sedayu. Ia sendiri tidak tahu pengaruh apa yang telah menyentuh isi dadanya. Hampir setiap hari Sekar Mirah dan pembantu-pembantunya menyiapkan makan untuk mereka, untuk pamannya, untuk dirinya dan untuk para prajurit Pajang di Sangkal Putung. Tetapi ketika Sekar Mirah mengatakan itu langsung kepadanya, terasa debar dadanya menjadi semakin cepat. "Terima kasih, Mirah." Hanya itulah yang diucapkannya. Lalu dilanjutkannya, "Selamat malam." Tetapi Sekar Mirah masih belum juga beranjak dari tempatnya. Gadis itu masih berdiri saja seolah-olah mematung saja. Ia masih mengharap Agung Sedayu mengatakan sesuatu kepadanya, sebagaimana seorang laki-laki yang perkasa, siap untuk berangkat ke medan perang, meninggalkan seorang kekasih yang dicintainya. Tetapi Agung Sedayu tidak berkata apa-apa. Agung Sedayu pun menjadi seakan-akan beku ketika ia melihat Sekar Mirah masih saja berdiri mematung. Desah Sekar Mirah di dalam hatinya, hatinya yang menjadi kisruh. Agung Sedayu malahan menjadi beku, diam dan tidak berkata-kata lagi. Tiba-tiba gadis itu memutar tubuhnya membelakangi, hampir meledak tangis yang ditahan di dadanya. Ia menjadi kecewa melihat sikap itu, sikap yang bagi Sekar Mirah kurang jantan, kurang berani. Bukan kurang berani menghadapi lawan, tetapi ia sama sekali tidak berkata-kata apa-apa kepadanya, dan sikapnya menunjukkan keraguan-raguan yang menjemukan. Agung Sedayu menjadi bingung melihat Sekar Mirah yang tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sekuat tenaga gadis itu bertahan untuk tidak menangis. Untuk sesaat ia berhasil. Meskipun demikian dadanya serasa akan meledak. Karena Agung Sedayu tidak berbuat sesuatu, maka Sekar Mirah pun tidak akan dapat mengharap apa-apa lagi daripadanya saat itu. Ia tidak akan dapat mendengar kata-kata yang dapat membuat jantungnya bergetar. Baik Agung Sedayu sebagai seorang laki-laki yang mempunyai banyak kelebihan dari laki-laki yang lain, yang sudah ternyata bahwa ia mampu melawan Sidanti, bahkan dalam beberapa hal ia telah melampauinya, maupun sebagai seorang laki-laki yang telah menjerat hatinya, laki-laki yang meskipun tidak memberikan kebanggaan kepadanya, namun dalam keseluruhannya, Agung Sedayu telah mengikatnya terlampau erat. Agung Sedayu terlalu sopan, bukan karena terlalu sopan, tetapi hatinya selalu dicekam oleh keraguan-raguan. Meskipun ia telah berhasil memecahkan dinding yang mengurungnya dalam ketakutan, namun ia masih belum berhasil melepaskan diri dari kebimbangan dan keraguan-raguan untuk bersikap, apalagi apabila terkenang olehnya sikap kakaknya, Untara.
Agung Sedayu yang ragu-ragu itu terperanjat ketika tiba-tiba saja ia melihat Sekar Mirah itu meloncat berlari meninggalkannya, sehingga tanpa sesadarnya ia memanggil, "Mirah, Mirah!" Tetapi Sekar Mirah seakan-akan tidak mendengarnya. Ia berlari terus meninggalkan Agung Sedayu berdiri seorang diri sambil termangu-mangu. Ia menjadi semakin bingung menghadapi Sekar Mirah. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Sekar Mirah yang yakin benar bahwa Agung Sedayu tidak akan mengejarnya, kemudian berhenti di belakang rumahnya. Dicobanya untuk menekan hatinya yang seolah-olah sedang mendidih oleh kekecewaan. Ia masih sadar bahwa ia tidak boleh mengejutkan ayah dan ibunya. Mungkin Swandaru yang masih juga belum tidur. Perlahan-lahan didorongnya lawang lerekan di butulan belakang. Kemudian dengan hati-hati pintu itu ditutup kembali setelah ia melangkah masuk. Dengan hati-hati pula diangkatnya selarak kayu yang disilangkannya pada daun pintu. Berjingkat ia melangkah menuju ke biliknya. Rumahnya sudah terlampau sepi. Ia tidak mendengar suara apapun lagi. Ketika ia lewat melalui bilik ibunya, hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi bilik itu telah tertutup. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Namun kekecewaan di dalam dadanya hampir tidak tertahankan lagi. Seakan ingin meledak. Dengan hati-hati ia melangkah ke pintu biliknya itu. Bilik itu tertutup rapat. Ia sendirilah yang menutupnya ketika ia diam-diam pergi keluar. Perlahan-lahan sekali ditariknya pintu lerekan bilik itu. Perlahan-lahan sekali supaya tidak menimbulkan bunyi. Bunyi derit yang lembut sekalipun. Sedikit demi sedikit pintu itu terbuka, semakin lebar. Dan ketika ia menjenguk ke dalam, hampir-hampir ia menjadi pingsan. Jantungnya serasa berhenti berdetak karena kejutan yang luar biasa. Untunglah ia tidak menjerit keras-keras. Dilihatnya seorang duduk di atas pembaringannya. Sinar pelita yang redup agak kemerah-merahan memancar jatuh di atas wajah yang bulat gemuk. Swandaru. Swandaru menahan suara tertawanya melihat adiknya terkejut bahkan hampir menjadi pingsan. Perlahan-lahan ia berdiri dan berkata lambat, "Masuklah, apakah kau terkejut?" Sekar Mirah masih terpungkam. Detak jantungnya masih belum berjalan wajar. Kedua telapak tangannya masih menutupi mulutnya yang hampir berteriak. "Masuklah, aku tidak ingin mengejutkan kau." Sekar Mirah masih berdiri membeku. "Masuklah, Mirah. Dari manakah kau?" Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia tidak berbuat apapun ketika kakaknya mendekatinya, membimbingnya masuk ke dalam biliknya, dan mendorongnya duduk di atas pembaringannya. "Maafkan aku, Mirah. Aku tidak ingin mengejutkan kau. Aku sengaja menunggumu, karena aku akan minta diri pula kepadamu." Sekar Mirah masih terdiam, dan Swandaru berkata terus sambil berdiri di mukanya. "Apakah kau tadi menemui Kakang Agung Sedayu di luar?" Sekar Mirah tidak menyahut. Kejutan yang menghentak dadanya masih belum reda. Swandaru pun kemudian berdiam diri untuk sesaat. Dibiarkannya, adiknya menjadi tenang. Perlahan-lahan ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan yang sempit itu. Angin malam yang dingin menyusup lubang-lubang dinding menyentuh tubuh-tubuh mereka. Di kejauhan, terdengar suara angkup nangka menjijit seperti sedang menjerit-jerit. Sekali lagi,
terdengar suara tengara kentongan di kejauhan. Sahut menyahut, kini malam benar-benar telah sampai ke pusatnya. Tengah malam, bukan saja suara kentongan dalam nada darah muluk yang terdengar sahut menyahut, tetapi kemudian disusul oleh kokok ayam jantan untuk yang pertama kalinya menjalar dari kandang ke kandang itu, merambat ke seluruh Katumbangan. Swandaru menarik nafasnya. Ketika disangkanya adiknya telah agak tenang, maka ia pun berkata, "Aku ingin minta diri kepadamu, Mirah." Tetapi ternyata Sekar Mirah masih belum menjawab. Meskipun kejutan yang menghentak dadanya telah mereda, tetapi kekecewaan atas Agung Sedayu masih belum terhapus. Bahkan kemudian ia menjadi sangat jengkel terhadap kakaknya yang telah mengejutkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.